Ada gak sih temen lo yang Oh pas makan es krim sih ada. bukan? Maksud gue yang selalu menjilat atasan itu banyak ya. Itu sebuah kewajiban sih untuk bagi mereka yang kayak gitu. Untuk sekarang ya after covid Iya. itu toksik sekali. Lingkungan toksik. Sekarang lu happy nggak ngejalanin kerja lo yang di tempat sekarang ini? Itu masih happy. Masih happy karena kan kondisi ternyata perusahaan yang gue masukin ini profit banget. Oh, 2020 kan covid tuh. 2019. Enggak dong, 2020 Maret. Oh iya, Maret. Iya kan? 2020. 2020 Maret sampai 2021 itu 2 tahun yang bener-bener parah sih, paling parah. Tingginya pangkat, gaji juga mengikuti. Ngikutin. Job desk juga ngikut. Tambah banyak. Iya. Apalagi sekarang tahu sendiri di kerjaan. Iya. Pangkat belum naik, job desk-nya naik. Iya. Gimana nih tentang pekerjaan lo sekarang? Kalau mau bilang sekarang ya, kita ngomongin sekarang. Iya. Gue sih pengennya resign. Kembali lagi di acara poker, podcaster para pekerja. Dan sekarang gue udah kedatangan bintang tamu, founder di YouTube Kreatif juga ya kan, salah satu pendirinya juga. Boleh dikenalin, siapa itu? Oke, nama gue Wanto. Nama panjang gue Swanto Utomo. Suwanto Tomo. Oke, kalau misalkan gue biasanya manggil lo kan Wanto ya, Ya, teman akrab ya kan. Nah, udah langsung ke poinnya aja ya kan. Di dunia kerja nih, Tok. yap. Di dunia kerja ini menurut lo gimana sih kalau misalkan lo cara pandang lo menyebut dunia kerja itu seperti apa penggambarannya? Menyebut dunia kerja itu seperti apa? Kerja itu yang nomor satu adalah kerja itu ibadah ya. Oh, Ingat kerja, ya, nomor iya. satu kerja itu ibadah. Kerja adalah ibadah, betul. Kerja itu ibadah dan kerja itu nggak ada yang namanya kerja itu nggak capek. Semua yang namanya kerja itu capek. Benar. Lagi tidur aja pasti capek. Pasti capek. Oke. Nah, tapi kalau gue pribadi yang namanya kerja, kita itu harus menjalaninya dengan satu ya ikhlas. Ikhlas, benar. Ikhlas. Nggak Karena ngedumel ya kan? Tuh, karena kalau kita kerja kan pasti yang kita tuju itu untuk kebahagiaan diri sendiri, keluarga. Apalagi kalau kita udah punya istri gitu kan, Iya, istri benar. kita, anak kita udah pasti. Harus menafkahi keluarga juga. Iya, Betul. itu udah sebuah kewajiban. Tapi kerja apapun nggak masalah, yang penting nomor satu halal. Halal, benar. Yang penting mau kerja apapun yang penting Tuh. halal. Nah, ngomong-ngomong kerja, lu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia kerja ini? Dunia kerja, gue itu dari 2014 akhir ya, 2014 akhir sampai sekarang kerja. Kerja. Berarti dari setelah lo lulus kuliah apa pas masih kuliah? Selulus SMA malah. Lulus SMA. Lulus Langsung kerja SMA, lo. iya. Di mana tuh kalau boleh gue tahu? Kalau waktu itu lulus SMA, jadi di SMA, gue kan SMK ya, SMK. Oh, kejuruan. Ya kejuruan. Jadi di waktu kelas 3 SMK itu gue dapet kayak namanya Magang. bukan perusahaan yang datang ke sekolah gitu loh. Oh, Ya, kunjungan, kunjungan. akhirnya adalah satu perusahaan yang merekrut gue. Jadi nunggu gue buat lulus, habis itu langsung dipanggil. Oh, Ya, akhirnya adalah salah satu perusahaan otomotif manggil. perusahaan otomotif. Ya, akhirnya langsung masuk di sana. Nah, berapa lama lo kerja di sana? Di sana sih nggak terlalu lama, sekitar baru 9 bulan sih. 9. Jadi itu jatuhnya magang bukan sih kalau kayak begitu? Apa lo Enggak. benar-benar dari lulus nih, pas udah lulus langsung dipanggil kerja? Pas lulus udah langsung dipanggil kerja. Oh, Karena kan memang sebelumnya itu udah interview juga. udah Waktu interview. sebelum lulus sekolah itu udah interview duluan. Waktu pas datang ke sekolah. Iya. Katanya kamu mau nggak kerja di sini gitu kan? Ya udah, saya namanya
Kesempatan Orang ya kan? kesempatan kan Iya. ambil lah, biar nggak nganggur juga pas lulus sekolah. Nah, di situ lu orsos, karyawan tetap, apa emang kontrak? Ada kontraknya tuh? Apa ya bahasanya, kayak karyawan lepas kali ya. Oh, freelance, freelance. Gitu kali ya. Soalnya Mirip-mirip gini, freelance. kalau dibilang kontrak tapi gak ada tanda tangannya. Oh, nggak ada tanda tangan kontrak? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya udah cuma sekedar masuk kerja, lo jualan, lo dapet duit udah. Nah, pas berakhirnya itu lu 9 bulan, itu karena apa itu? Sebenarnya kalau masalah kenapa keluarnya pas 9 bulan memang kesalahan gue sendiri. Mungkin gue saat itu baru lulus sekolah juga, kerja kurang giat kali ya gitu kan. Agak males-malesan. Iya, namanya jadi juga anak muda ya kan? anak muda gitu kan. Akhirnya bulan ke-9 tuh disarankan untuk keluar. Oh, berarti ada peringatan dulu. Ada peringatan dulu. Cuman memang saat itu penjualan di otomotif itu sebenarnya kondisinya nggak terlalu tinggi juga, lagi agak sulit. Oh, nggak stabil lah ya. Yang stabil. Jadi mau nggak mau ternyata nggak capai targetnya, ya udah. Oh, karena nggak chill. Akhirnya disuruh resign atau mengundurkan diri. Ya kayak gitu. Nah, ada pesangonnya nggak? Kalau itu kan nggak ada, kan tadi bilang kayak karyawan lepas, kagak ada tanda tangannya, nggak jelas. Nggak ada terikat buat sistem kerjanya juga ya. Iya, nggak ada. Nah, kalau setelah dari situ, Setelah dari situ langsung. Jadi ibarat kata nih tanggal 1 keluar, ya. tanggal 2 tuh langsung masukin lamaran lagi ke perusahaan retail. Oh, perusahaan Ya, retail. mungkin perusahaan retail yang saat sekolah juga itu PKL di sana. Oh, waktu di SMK lu PKL di tempatnya itu, tempat itu. setelah lulus lo kerja di tempat itu juga, tapi di otomotif dulu kan. Ya, yaudah akhirnya masukin ke sana. Terus di tanggal 4-nya udah dipanggil buat masuk kerja, buat interview. Oh, langsung interview dulu. Tanggal 4-nya baru interview user, tanggal 5 masuk kerja. Cepet ya. Cepet karena kan memang sebelumnya juga udah kenal orang sama orangnya. Tapi ini bukan orang dalam. Efek kenalan orang dalam. Enggak, bukan orang dalam sih, lebih ke jalur tetap. Oh, Jalur biasa, ngelamar biasa. mungkin efek karena udah kenal Karena orang-orangnya. udah kenal juga. Iya. Karena ya kita juga nyari perusahaan, orang di perusahaan juga yang udah kenal sih sebenarnya. Iya. Biar ini. Nah, kebetulan lu di situ berapa lama kerja? Itu agak lumayan lama sih, sekitar setahun setengah. Lumayan Betah sih. lu kerja di situ. Harusnya betah. Nah, jadi Harusnya pertanyaan betah. nih, kenapa harusnya betah? Ada masalah kah? Kalau dibilang nggak betah, enggak. Harusnya betah, kenapa? Karena saat itu perusahaan ini ternyata lagi terlilit utang. Oh, karena Perusahaannya, keuangan. iya, terlilit utang sama ya nggak ngerti lah ya vendor-vendor mereka gitu. Akhirnya nggak sanggup untuk bayar orang. Jadi teman-teman gue yang baru tuh saat itu putus di tengah kontrak semua. Ada dikat-katin semua. Terus semua, malah gue malah ditahan sampai habis kontrak. Kenapa itu? Mungkin kerja lo atau kinerja lo atau Enggak. gimana? Orang dari supervisor, dari tim leader, dari manajernya udah ngomong, Wanto kamu bakal karyawan tetap ya. Di Dia ngomong perusahaan kayak itu. gitu. Cuman memang dari perusahaannya sendiri yang punya masalah di keuangannya, jadi nggak punya budget untuk ngasih itu. Nggak nutup semua Iya, omset-omsetnya. ya mau nggak mau gitu, ya harus diselesaikan. Oh, berarti sekarang udah bubar dong perusahaan itu? Apa masih ada? Untuk sekarang cabangnya bubar, tapi perusahaannya masih ada. Kantor pusatnya berarti masih ada ya? Heeh. Kalau boleh gue tahu berapa pendapatan lo di situ? Di mana, di mobil apa? Di mobil, Ya. di otomotif ya. Otomotif boleh, sama yang retail ini boleh. Kalau yang di otomotif itu tergantung penjualan. Oke, sales ya berarti ya? Iya, karena kan saat itu kalau di otomotif itu anggaplah kita berjualan. Boleh sambil Boleh. santai aja, santai. Iya. Kalau di otomotif itu kita jualan misalkan satu. Itu tergantung nanti kita insentifnya berapa. Kalau untuk range insentifnya itu sebulan kita bisa terima gaji ya 2 digit lah.
2 digit. Oh, 2 digit. lumayan ya. Ya lumayan untuk anak umur 18 tahun 18, itu. 19 lah ya. Iya, 19 tahun itu gede Udah itu. megang 2 digit gede ya kan. Gede, Apalagi itu. waktu itu di tahun berapa itu? 2014. Tuh 2014. 14, 15. Segitu mah gede lah. Gede. Nah, terus yang di retail ini. Nah, kalau yang di retail itu mungkin angkanya itu nggak terlalu besar, tapi ada lebihannya itu dari kayak lemburannya. Kayak tanggal merah masuk, tau lah ya kalau hitung retail pasti lembur. tanggal merah masuk. Itu hitungannya lembur. Itu kita dibayar. Lumayan bayaran lemburan gitu. Lumayan saat itu dibayar bisa sampai 100 sampai 150 ribu per harinya. Per hari. Per hari. Kirain per jam. Lumayan ya kalau per jam. Oh, kalau per jam mah kaya dong. Kaya ya. Nah, setelah dari situ, berapa lama di retail? Di situ itu kan 1,5 tahun, terus berhenti. Ya kan keluar ya? Ya, keluar. Nah setelah itu gua ojol. Oh, sampingan atau gimana? Itu bukan sampingan sih, karena udah langsung sambil ojol sambil nyari kerja juga. Tapi kondisi gue saat itu kan kuliah. Oh, berarti nyambi ya? Iya. Kuliah, Gua kerja, sama ojol. Kerja kan udahan. Berarti kuliah sembari ojol? Kuliah sembari ojol. Nah, setelah itu di perusahaan yang sekarang, berarti? Perusahaan sekarang. Itu baru kemarin masuk. Baru kemarin. Nah, gimana ya lingkungan kerjanya yang sekarang? Untuk sekarang ya after COVID, Yeah. itu toksik sekali. Lingkungan toksik. Sangat toksik sekali. Emang yang di tempat yang dulu nggak ada yang toksik? Gue rasa sih semua tempat kayaknya ada yang toksik dah. Kalau menurut gua toksik itu tergantung kita menyikapinya sih. Bener juga sih. Menyikapinya. Iya. Iya, karena kan kita sebagai orang juga harus fleksibel ya. Ketemu sama orang influence, orang yang benar-benar pendiam atau benar-benar yang sangat kaku, kita ya tergantung kitanya aja. Iya, karena kan kita bertemu dengan orang yang baru juga. Iya, gitu lah. Berarti kalau toxic itu berarti antara mindset kitanya aja sebenarnya. Balik lagi ke diri kita. Balik lagi. Nah, kan lu tadi sempat bilang kuliah nih. Jurusan kuliah lu? Jurusan kemarin ambil jurusan di manajemen informatika. Manajemen informatika. Sama kerjaan yang sekarang nggak nyambung? Nggak, kebalik. Jomplang ya? Tidak nyambung. Jomplang ya? Sama sih, rata-rata orang kayak begitu gak sih? Umum ya. Kita ngambil jurusan apa, tapi kerjanya di mana ya kan? Iya. Ada nggak sih orang yang ngambil sesuai mata kuliah apa jurusannya terus kerja sama di bidang yang sama gitu? Jarang sih. Jarang. Soalnya kalau gue sendiri punya temen atau saudara-saudara tuh, dia kuliahnya kayak kemarin tuh ada kuliah pertanian, masuknya retail juga. Berarti nggak ngerti gimana ceritanya. Nggak nyambung sama sekali ya? Nggak nyambung. Nah, sekarang lu happy nggak ngejalanin kerja lo yang di tempat sekarang ini? Saat gue kan masuk kerjaan gue yang sekarang kan 2019. Kemarin sih 2019. Oh, berarti udah jalan 5 tahun lah ya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah, 2019. Itu saat 2019 masuk ke 2020 itu masih happy. Masih happy karena kan kondisi ternyata perusahaan yang gue masuk ini profit banget. Oh, profit. Iya, karena setiap bulan gue bisa megang tuh walaupun gak 2 digit, tapi setidaknya mendekati 2 digit lah. Hampir nyentuh. Dan itu tiap bulan flat gitu. Angkanya segitu. Itu di jasa atau apa lo? Yang di sekarang? Retail juga. Oh, di retail. Furniture. Nah, setiap ada pembelian lu juga dapat bonus atau lu pernah achieve target? Ya, ada bonus. Ada bonus setiap achieve target. Alhamdulillahnya sih sering achieve. Saat 2019 ke 2020 tuh. Nah, tahu kan 2020 kan COVID tuh.
2019. Enggak dong, 2020 Maret. Oh iya, Maret. Iya kan? 2020. 2020 Maret sampai 2021 itu 2 tahun yang bener-bener parah sih, paling parah. Sepi, nggak ada penjualan sama sekali. Penjualan ada, tapi ibarat kata kita biasanya 100%, ini kita nyampe paling cuma 30-40% doang. Nggak nyampe setengahnya ya. Nggak nyampe, jauh banget. Jauh banget. Berarti pada saat itu retail kolaps ya? Anjlok. Anjlok itu pengurangan karyawan tuh banyak sekali. Banyak. Bagusnya tuh alhamdulillah gua nggak kena. Salah satu orang yang paling beruntung mulu ya. Nah, sekarang jabatan lo karyawan tetap atau masih kontrak? Kalau untuk sekarang masih kontrak, tapi udah jadi senior sales. Senior. Iya, seniornya. Senior. Ada gak sih tahapan-tahapan buat jadi karyawan kontrak di tempat lo? Atau memang jenjangnya cuma sampai situ doang kalau buat sales? Oh, jenjangnya sebenarnya panjang. Karena kan tergantung dari kita juga nih penjualannya bagus atau enggaknya. Mungkin kalau misalkan penjualannya bagus terus, di 5 tahun udah jadi senior, mungkin nanti tahun ke-6 atau tahun ke-7 udah bisa jadi supervisor. Oh. Tahun ke-8 jadi manajer. Nah, sekarang misalkan seandainya nih gue kasih pertanyaan kayak gini, lu lebih milih naik pangkat atau naik gaji? Lebih milih naik pangkat atau naik gaji? Yoi. Naik pangkat. Kenapa alasan lu naik pangkat? Karena nomor satu karir. Karir. Karena kalau misalkan gaji balik lagi, gaji itu kan duit ya, Iya. Nah, duit masih bisa cari di luar. Tapi kalau karir itu kan otomatis kita nyari di satu tempat doang, satu tempat kerja itu doang. Benar. Dan kalau misalkan gaji juga pasti mengikuti lah ya. Mengikuti otomatis. Tingginya pangkat, gaji juga mengikuti. Ngikutin. Job desk juga ngikut. Tambah banyak. Iya. Apalagi sekarang tahu sendiri di kerjaan. Iya. Pangkat belum naik, job desk-nya naik. Iya. Rata-rata sih kayak gitu. Yang duluan. Oh iya, Mbak. Tapi menyikapinya lu tuh kayak gimana? Biar lu nggak stres atau lu kerja tetap enjoy gimana tuh? Sebenarnya di bawah santai aja. Gue santai. Di bawah santai nggak usah banyak dipikirin. Mendingan jalanin aja. Misalkan lo mau ngelakuin A, tapi lo males gitu ngerjain ini. Iya. Jangan males. Yang penting lo kerjain, tapi nggak usah terlalu dibebanin gitu. Iya. Tapi kan rata-rata kan orang-orang kita kan banyak kan males. Kalau misalkan lihat kerjaan udah setumpuk, aduh, males banget nih kerjaan. Itu sebenarnya kalau misalkan kita kan paling demen ya numpuk kerjaan. Numpuk ya kan. Tarsok lama-lama segini. Iya. Besok aja lah. Iya. Ya ternyata pas udah di hari H udah penumpuk padat banget. Pernah nggak lo dikejar-kejar apa ya? Buat kayak laporan atau report gitu. Biasanya kan kalau di retail gitu kan akhir bulan ya. Nah, lu pernah nggak sih ngalamin, waduh gue kayaknya stres nih buat bikin laporan atau segala macam? Ya, pusingnya sih lebih di analisa sih. Karena kan kita itu kalau misalkan penjualan lagi jelek nih, kita kan harus bikin analisa kita sendiri. Apa Iya. sih masalah di kita itu yang bikin kita penjualannya jelek? Problem dalam diri kita. Mungkin buat eksekusi nanti di bulan depan. Iya. Kenapa kita bisa nggak growth? Kenapa kita bisa nggak achieve? Itu alasannya apa? Entah dari produk kah, harga kah, atau memang dari people-nya? Banyak faktor berarti. Banyak Ya? faktor kayak gitu. Apa lagi ya? Pengalaman kerja, deh. Ya lumayan. Nah, harapan lu dah, jangan. Itu terakhir. Ini aja deh. Gimana nih tentang pekerjaan lu sekarang? Kalau gue mau bilang sekarang ya, kita ngomongin sekarang. Iya. Gue sih pengennya resign. Jangan. Dari kerja zaman sekarang susah, beneran. Gimana ya? Kalau bilang cari kerja susah tuh enggak juga. Tapi kalau cari kerja susah karena milih-milih itu benar. Iya juga sih. Bener juga. Cari kerja gampang. Tinggal Ya. lu nya aja, belum Tapi milih apa enggak. kalau misalkan itu kan harus sesuai sama grading kita dong. Kayak misalkan kita di sebelumnya misalkan karyawan biasa, terus kita harusnya di perusahaan
Ya. Selanjutnya harusnya up dong. Ya. Nggak mungkin downgrade ya kan. Kalau itu benar. Tapi kan di sini konteksnya kan cari kerja gampang apa susah. Iya juga sih. Iya kan? Mau cari kerja apapun dapat pasti. Tapi kalau kita mau ngeliat di grading ya otomatis kita harus observasi di sebuah lowongan kan. Benar. Dicek kita bisa masuk ke sana dengan jabatan apa, gajinya berapa. Nah, itu yang benar. Itu yang berarti menurut lo nyari kerja gampang? Menurut gue nyari kerja gampang, tapi kalau buat nyari kerja untuk karir meningkat, itu kita harus Susah. Pilih-pilih ya lagi. pilih lagi. Gitu. Ya balik lagi sih ke kerjaan gue. Memang gue secara pribadi pengen sih resign pengennya, karena kondisi di lapangan di kerjaan gue tuh udah kayak sebenarnya people-nya sih orang-orang di lingkungan gue udah Toxic. ya parah sih menurut gue. Sikut-sikutan. Gue udah bukan sikut lagi, dengkul, Demi dengkul. demi dengkul. Demi dengkul. Soalnya kan konsepnya dulu ketika gua berjualan itu kita di perusahaan tuh ada namanya teamwork kan. Kita Ya, kerjasama pasti. gimana caranya kita mencapai untuk target bersama gitu. Hmm. Sedangkan untuk sekarang itu kayak bener-bener kita dibikin egois. Hmm. Lo nggak nyampe, ya udah serah yang penting gua Urusan lo nyampe. gitu. Iya. Berarti lu gitu gue. Iya, untuk sekarang. Karena memang dari perusahaannya sendiri udah merubah peraturan itu. Oh, berarti apakah itu pernah apa mengganti atau apa ya transisi gitu manajemen gitu pergantian manajemen Manajemennya nggak ada pergantian. Untuk manajemen superior tuh nggak ada nggak ada Nggak ada pergantian. Nah, tapi memang mereka kan pasti butuh inovasi. Oh. Inovasi lanjut kan. Kayak gitu. Terkadang sih memang yang bikin inovasi-inovasi itu yang bikin pusing ya buat Iya. orang-orang kayak kita kayak orang-orang bawahan gitu karena nyekek gak sih Nyekek banget. Karena kondisi sekarang tuh superior di perusahaan gue itu mereka berpikir gimana caranya perusahaan ini bisa survive. Apalagi zaman COVID saat itu kan. tapi nyatanya kalau misalkan gak survei mau diapain ya kan seharusnya kan dia juga harus tahu lapangan ya kan Ya, yang penting perusahaan gue masih berdiri. iya sih kalau orang-orang yang kayak gitu Iya. kan bener juga dia mementingkan egonya dia buat nembalin yang bawah kali ya gitu gak sih Iya begitu. Begitu, cuman gue kesal aja sih karena kan dulu gue jualan kayak gampang aja gitu gue bisa dapet duit. Gue jualan sekian puluh juta, ntar gue gajian bisa dapat sekian persennya. Nah kalau sekarang gue harus ada syarat-syarat tertentu yang harus gue dapetin dulu buat bisa dapetin tuh duit gitu. Sedangkan dulu enggak, dulu hanya sekedar lo jualan sekian, oh ya Iya. lo dapat. Kalau sekarang enggak. yang penting target lo udah tercapai Nah, kalau sekarang walaupun beda lagi target udah tercapai nih, belum tentu dapat. dibikin ribet berarti ya Bikin ribet. terus ada gak sih kayak misalkan temen-temen lo yang iri gitu iri-irian sama lo Tentang ya Pendapatan. tentang pendapatan mungkin gaji atau jabatan atau lu sering achieve kalau dibilang iri mah banyak kali pasti banyak sih. Kayak gue pribadi, gue kan bulan kemarin tuh memang lagi jelek-jeleknya. Bulan kemarin jelek banget parah. lu juga iri sama temen lu Gue kalau dilihat temen, wih gua kayak jualan banyak nih gitu kan. Iri mah iri udah pasti gitu Pasti, kan. ya. Apalagi lagi jualannya jelek gitu. Pasti tahu sendiri bos. Pasti belum, lu ngapain aja? nah iya Pak. Kerja nggak? kerja nggak padahal di lapangan nih kita nggak kerja ada gak sih temen lu yang Oh pas makan es krim sih ada. Bukan. Maksud gue yang selalu menjilat atasan Itu banyak ya itu sebuah kewajiban sih untuk bagi mereka yang kayak gitu. cari muka juga Cari muka udah pasti. Muka dua, muka tembok itu udah biasa. banyak ya di tempat Banyak. kayak gitu Bahkan ada kasus si Mawar ini oh si Mawar si Mawar kenapa itu si Mawar baru masuk kerja, ah. baru setahun lewat dikit. oh hitungannya anak baru lah ya Anak baru, penjualannya standar-standar aja. Memang si Mawar ini dengan kondisi fisiknya yang sangat wow sekali. oh pasti perempuan
Ya bisa bisa dibilang perempuan. Oh, oh berarti dia cuma modal cantik doang ya? Ya akhirnya sekarang dia jadi supervisor. Dalam waktu setahun? Iya, padahal di departemen itu ada teman gua yang mungkin memang sih dia baru 3 atau 4 tahun, tapi dia lebih PK apa product knowledge-nya lebih hebat daripada dia. Laki, temen lu yang Laki-laki. ah ya kalau kayak gitu mah udah Iya. ketahuan, kalau kayak gitu mah Iya, parah sekali gitu. ngejilatnya mah parah sampai ke bol-bol itu. Iya. Parah banget. Masa dalam setahun bisa langsung supervisor? Iya. Kalau misalkan di dunia kerja yang standar juga setahun belum tentu, belum tentu kayak misalkan di kantoran ya, Iya. atau di pabrik gitu ya kan bahasa kasarnya belum tentu. Tapi kenyataan. Ya, memang selalu ada orang-orang yang kayak begitu. Iya. Ternyata di lapangan apa? Akhirnya dia nih yang akan jadi supervisor ini. Nggak bisa kerja. Ya kebanyakan nanya sama yang senior di departemen itu. Udah gue tebak pasti terus- orang-orang kayak begitu. Ini caranya gimana ya? Ini Ah. laporannya gimana ya? Ya terus ngapain mau jadi supervisor sih? Iya. Kalau misalkan ujung-ujungnya lo nanya ya kan Iya. segala macam, supervisor itu kan adalah timnya dari kita ya kan, Iya. headnya lah, dia yang mantau segala sesuatu pergerakannya. Tapi kalau misalkan nggak bisa kerja, buat apa lo jadi supervisor? Iya buat apa? Nggak guna gitu. Lu cuma ngejar jabatannya doang. Ngejar jabatan, ngejarnya aman dan nyamannya doang. Tapi dia pernah nggak sih bikin lo nggak nyaman atau tim anak-anak yang lain nggak nyaman dibuat sama dia, si Mawar itu? eh untuk akhir-akhir ini Iya. bikin nggak nyaman. Ya karena kondisi kita kerja itu kan udah kayak mencekik sekali gitu di kerjaan ya, udah pusing dengan target dan lain-lain. Terus sama dia dibikin ada job desk baru yang bikin kerjaan aja gitu. Kenapa gitu? Yang nggak ada dia ada-adain ya? Iya, Oh, jangan-jangan dia pesulap. iya ibarat kata lu udah kerja sejam aja misal, Iya. sama dia dibikin ya sejam 5 menit deh. Ngapain gitu? Pesulap dia jangan-jangan. Nggak ngerti gua. Makanya sampai sekarang anak-anak nggak tahu ya, mungkin kalau gue pribadi sih gue kurang demen sama orang kayak gitu. Nah, lu kan tadi sempat bilang mau resign ya. Nah, lu mau kerja di tempat apa nih? Kalau misalkan gue boleh tahu dan keinginan lu bekerja di mana? Gue pribadi sih gue pengennya sih di bidang online ya. Oh, bidang apa? Iya, karena gue saat itu pernah ngelamar dapat di salah satu platform online Oren? e-commerce. Oren? Biru sih lebih tepat. Oh, biru. Oh, iya. Ah, Nggak hijau. nggak hijau, Biru. Cuman semua sudah sempat dipanggil. Terus? Kondisi saat itu memang lagi kuliah dan jarak kuliah sama kantornya jauh banget. Sekitar butuh waktu 1,5 jam. Jadi lu nggak lu ambil. Jadi gue lebih ngalahin kerjaan dulu daripada gue ngalahin Kuliah kuliah. ya. Sayang kuliahnya pakai duit kan. Iya, masa pakai daun? Iya, makanya. Misalnya. Sayang, iya benar. Nah, terus lu ke depannya nih, atau enggak lu bikin usaha online? Bisa juga. Lo jadi owner. Ya kan? Iya sih, itu mah sampai sekarang masih belum kepikiran sih. Iya dong, bisa juga. Bisa juga. Lo bikin apa? Buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya kan? Lu bisnisnya dulu aja, baru buka lapangan dulu kan. Iya, mungkin bisa lo. Ya di toko oren, biru, hijau, merah, kuning kan bisa. Kalau misalkan lo punya bisnis atau produk yang bisa Ya. lo jual online. Kayaknya lebih ke situ deh menurut gue ya lo. Gue sih untuk bisnis mungkin ada basic di ini ya. Apa namanya kan pasangan gue juga dia punya bisnis gitu, kayak dagang ayam gitu. Oh, dagang ayam. Ah, Ayam dan hidup gua- apa emang ayam mati? Ayam setengah mati. Gimana itu setengah mati? Nyawanya masih di sini. Itu ya pengennya sih kita berdua kayak komitmen pengennya jika jualan ayam Oh, bakar kayak kuliner. gitu. Iya kuliner Kuliner. kayak gitu, cuman memang itu baru plan aja, Oh, baru plan. karena kan ya pengen apa menghalalkan dulu untuk hubungan ini gitu. Iya. Biar nanti usahanya juga lebih enak lah ya. Iya betul banget. Deh,
terakhir aja deh nih, harapan lo ke depannya gimana nih? Untuk apa nih? Untuk pribadi. Semua, ya pokoknya semua pribadi, masalah kerjaan, masalah apa gitu, terserah. Kalau gue pribadi harapan gue ya untuk kerjaan, semoga kedepannya di Indonesia gitu ya khususnya kita itu kerja gak perlu sampai yang penting pulang semaksimal itu sekeras itu, apalagi di negara yang sangat kaya ini gitu. Benar. Negara kita kan negara kaya. Negara kaya tapi rakyatnya banyak yang miskin. Gitu. Gue berharap itu. Kemudian kedua untuk gue pribadi, gue berharap bisa kerja lebih smart lagi, lebih keras lagi, Lebih giat lagi. apalagi di umur yang segini tujuan hidup harus lebih matang lagi untuk kedepannya. Benar. Harus ada planning, target, Planning, target dan lain-lain. dan kerja keras karena di belakang lo ada seseorang wanita yang nunggu dihalalin. Tuh, di belakang gua ada yang perlu dihalalin. Terus Terus apalagi ya? Ya gue berharap untuk di dunia kerja ini bisa cuti, bisa laki-laki bisa cuti melahirkan 40 hari. laki-laki cuti main. Gimana maksud tuh? Cuti menghamili. Ini kita masuk ke politik. Laki-laki cuti 4 bulan. Waktu itu ada yang janji kan bilangnya. Oh. Gue menunggu itu. Tapi bahaya lah ya. Jangan lah. Karena udah lewat juga ya kan. Kita yang sekarang harus kita tungguin nih kan janjinya ya. Tungguin ya. Siap. Pokoknya kalau buat gue pokoknya tetap semangat kerja. Nah, Terus cari kerjaan yang halal, kerjaan apa aja. benar. Karena halal kita cari dan buat tubuh kita juga halal juga kan, dan banyak manfaat dari halal itu. Sama satu lagi sih, Apa tuh? jangan, kan kita banyak ya khususnya di Indonesia tuh banyak ya lulusannya satu. Iya, Dan kebanyakan gengsi. Kalau belum punya pengalaman tuh jangan kebanyakan gengsi. bener. Jangan gengsi. Karena fresh graduate kan banyak ya kan. Banyak. 1 tahun itu bisa ribuan gak sih? Lebih ya? Lebih itu. Makanya kalau kerja jangan milih-milih, yang penting kerja dulu, cari Betul. pengalaman yang banyak. Kalau misalkan bukan di bidangnya ya lo harus terus coba sampai menemukan di bidang yang cocok. Itu aja sih. Terus sama nih deh terakhir. Ya siap tuh terakhir. Terus sama ini deh, kira-kira siapa lagi nih yang harus diundang nih? Atau lu punya temen kuliah atau siapa gitu yang harus diundang, yang ceritanya bisa membangun, menarik, inovatif, inspirasi. Siapa kira-kira? Sebut nama aja nggak apa-apa. Ya founder satu lagi ya. Sugeng Setiawan. Itu udah. Oh udah. Itu udah. Cuma udah diupload belum sih? Belum. Belum. Oh udah, kirain belum. Udah deh. Dia juga penuh inspiratif, inovatif. Siapa ya? Yang menurut lo ini aja siapa? Kalau menurut gua, coba lo bisa undang ojol sih. Ojol. Karena pengalaman bekerja dia itu lebih menarik nih. Karena di lapangan ya. Di lapangan. Banyak ketemu orang juga ya. Mereka pasti lebih menarik ceritanya. Ini gak sih Edwin Betul. Edwin teman kita. Oh, iya, boleh tuh. Tapi sayangnya dia nggak mau sih. Masa sih? Coba lo bilang. Edwin, lu jangan sombong. Lu diundang, udah mau aja. Mau aja nggak apa-apa. Hitung-hitung bagusin Iya. rating ya kan. Lu kan di kelas yang paling sukses nih. Iya, dia struggle banyak banget ya. Iya. Sampai bisa sesukses ini. Iyalah, berbagilah cerita di sini. Iya. Gak ada salahnya. Ya, Dia memotivasi orang biar bisa seperti lu. Iya. Soalnya kalau menurut gue ya, sedikit aja nih. Edwin itu dia ngambil jurusan IT dan kerjanya juga sama sih di bidang IT juga. IT juga. Nah, itu kan
1001 kan yang kayak gitu. Nah, makanya gue pengen ngundang lu, Win. Gimana ya caranya bisa kayak gitu. Setuju ya? Setuju gua. Dia Karena dia menurut gue sih dia inspiratif, inovatif. Pokoknya panutan lah ya. panutan di kelas. Harus dicontoh. Harus dicontoh. Harus contoh, jangan kayak kita. Ya deh, gitu Oke. aja. Buat lu Tok, sukses terus. Amin. Dan Sukses semoga juga. cita-cita lo ke depan Amin. tercapai semua. Lo pengen buka usaha ya kan. Amin. Ya nanti kalau misalkan udah ada usaha, undang-undang lah ya. Sih, ya udah pasti. Nikah dulu, pasti undang-undang. Insya Allah nikah pasti diundang. Ya, cuman memang mungkin agak jauh ya jaraknya. Ternyata belum. Gue kira udah deket. Soalnya kemarin gue ngeliat dia udah ngasih cincin. Oh, untuk tanggalnya sih udah deket. Cuman acaranya mungkin nanti tempatnya agak cukup jauh. Gue tebak pasti kalau nggak Sabtu Minggu. Enggak, salah. Salah, benar-benar salah. Gimana? Salah. Lebih tepatnya hari Selasa. Anjing Selasa. Hari Selasa. Cuman nanti untuk tanggalnya di share. Tahun ini Insya Allah doain aja. Amin. doyan aja. Oke, berarti habis Lebaran. Amin. Amin. Kan habis Lebaran panjang tuh. Bulan Juni, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya kan. Habis Lebaran. Amin. Tungguin aja undangannya. Amin. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you Wanto. Sukses terus. Oke, thank you juga.